Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Hasanah SPD dan Ibu Nur Kamila MPD selaku juri debat yang kebetulan berhalangan hadir pada kesempatan kali ini, serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Pertama-tama, panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam lomba acara Lasan Fest 2021 pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama perkenalkan saya Alifa Kanasya. Saya Rizky Mutamanya. Izinkan kami selaku MC untuk membacakan tata tertib pada kegiatan lomba debat pada siang ini. Tata tertib peserta debat. 1. Seluruh anggota tim yang telah mendaftar wajib hadir dalam room Zoom yang telah disediakan oleh panitia paling lambat 5 menit sebelum acara dimulai. 2. Seluruh peserta wajib mengikuti pembukaan acara, lalu meninggalkan room setelah pembukaan acara selesai dan masuk kembali sesuai dengan jam yang telah ditentukan. 3. Peserta wajib memakai seragam Senin atau putih abu-abu. 4. Seluruh peserta wajib on-cam selama Zoom berlangsung. 5. Peserta merename akun Zoom yang menyesuaikan format yang diberikan oleh panitia dengan contoh Najmi_11 IPS 2. 6. Seluruh peserta yang tidak sedang melakukan perdebatan dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya atau mute. 7. Seluruh peserta dilarang membuat kegaduhan saat berlangsung. Argumen yang disampaikan tidak boleh keluar dari pokok permasalahan yang sedang diperdebatkan dan tidak boleh menyinggung unsur sara. Selanjutnya, izinkan saya membaca larangan-larangan untuk lomba debat. Larangan yang pertama, dilarang membuka atau searching internet selama debat berlangsung. Yang kedua, dilarang makan saat berlangsungnya lomba. Yang ketiga, dilarang spam chat di kolom chat selama berlangsungnya lomba. Yang keempat, seluruh peserta dilarang membuat kegaduhan saat acara berlangsung. Dan yang terakhir, argumen yang disampaikan tidak boleh keluar dari pokok permasalahan yang sedang diperdebatkan dan tidak boleh menyinggung unsur sara. Selanjutnya, izinkan saya membacakan detail teknis lomba pada siang hari ini. Detail teknis debat 2 tim. Yang pertama, pembukaan MC 1 menit, perkenalan tim pro dan tim pro mempresentasikan argumentasi atau gagasan pro dengan durasi 5 menit. Perkenalan tim kontra dan tim kontra mempresentasikan argumentasi atau gagasan kontra dengan durasi 5 menit. Tim pro menanggapi tim kontra dengan durasi 2 menit. Tim pro menanggapi 1 kali kesempatan bertanya dengan durasi maksimal 1 menit. Tim kontra berdiskusi untuk menjawab pertanyaan tim pro dengan durasi 2 menit. Tim kontra dipersilakan menjawab pertanyaan tim pro dengan maksimal durasi 2 menit. Tim kontra menanggapi tim pro dengan durasi 2 menit. Tim kontra mendapat 1 kali kesempatan bertanya dengan durasi bertanya maksimal 1 menit. Tim pro diskusi untuk menjawab pertanyaan tim kontra dengan durasi 2 menit. Tim pro dipersilakan menjawab dengan maksimal durasi 2 menit. Lalu diskusi bebas dengan durasi maksimal 5 menit. Kedua tim memberikan kesimpulan atau last statement maksimal durasi 2 menit per tim. Lalu penutupan MC 1 menit. Lalu ada detail teknis debat yang diini oleh 3 tim. Yang pertama adalah pembukaan MC 1 menit. Lalu tim pro memperkenalkan dan mempresentasikan argumentasi gagasan pro dengan durasi 5 menit per tim. Lalu tim kontra 1 dan tim kontra 2 perkenalan dan mempresentasikan argumen dan gagasan kontranya selama 5 menit. Lalu tim pro menanggapi tim kontra dengan durasi 2 menit per tim. Lalu tim pro mendapat 1 kali kesempatan bertanya dengan durasi bertanya maksimal 1 menit. Lalu tim kontra 1 dan tim kontra 2 berdiskusi untuk menjawab pertanyaan tim pro selama 2 menit. Lalu tim kontra 1 dan tim kontra 2 dipersilakan menjawab pertanyaan tim pro maksimal durasi 2 menit per tim. Lalu tim kontra 1 dan tim kontra 2 menanggapi tim pro dengan durasi 2 menit per tim. Lalu tim kontra 1 dan tim kontra 2 mendapat 1 kali kesempatan bertanya dengan durasi bertanya per tim maksimal 1 menit. Lalu tim pro berdiskusi untuk menjawab pertanyaan tim kontra selama 2 menit. Lalu tim pro dipersilakan menjawab maksimal durasi 2 menit per tim.
Lalu ada diskusi bebas selama 5 menit, dan ketiga tim memberikan kesimpulan atau last statement maksimal durasi per 2 menit per tim. Lalu yang terakhir ada penutupan MC 1 menit. Selamat datang di pertandingan pertama. Sebelumnya, perkenalkan saya Alifah Kanasya. Saya Ramayadi, selaku pembawa acara debat ini. Selanjutnya, langsung saja kita mulai pertandingan ini. Dipersilahkan kepada tim Pro kelas 11 IPA 2 untuk mengenalkan diri dan memberikan argumentasi atau gagasan pro dengan durasi maksimal 5 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Pro yang beranggotakan saya Muhammad Hasan Sidik. Saya Adinda Najlah. Saya Muhammad Zulfa. Kami akan menyampaikan argumen kami mengenai keefektifan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi. Sebelumnya, pembelajaran jarak jauh atau PJJ merupakan metode pembelajaran yang diterapkan oleh Kemendikbud sejak merebaknya virus corona di Indonesia. Tujuan dari PJJ itu sendiri yaitu untuk menekan penyebaran virus corona dan menjalankan sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pembelajaran jarak jauh ini dilakukan dengan menggunakan bantuan media digital seperti Google Classroom, e-learning, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya menimbulkan banyak perubahan pada kehidupan sosial kita, salah satunya dalam aspek pendidikan. Peralihan sistem pembelajaran dari tatap muka atau luring ke pembelajaran jarak jauh atau daring yang tentunya berdampak bagi masyarakat, khususnya kaum pelajar. Dengan diberlakukannya PJJ ini, banyak masyarakat yang menanggapinya secara baik maupun sebaliknya. Kami mendukung pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi ini karena memang lebih efektif, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, keefektifan waktu. Dengan adanya media digital yang sudah berkembang pesat pada era modern ini, kita masih bisa beradaptasi dengan pandemi. Sudah banyak media digital yang dapat membantu pembelajaran jarak jauh yang mudah dioperasikan, baik oleh tenaga pendidik maupun peserta didik itu sendiri. Dengan memanfaatkan media digital dengan bijak, kita bisa dengan mudah memanajemen waktu yang dibutuhkan untuk belajar secara efektif. Sebagai contoh, ketika kita melaksanakan pembelajaran secara luring, yaitu pembelajaran tatap muka secara langsung, terkadang kita harus menunggu datangnya guru ketika pergantian pembelajaran antara pelajaran 1 dan pelajaran 2, begitu seterusnya sampai pelajaran terakhir. Lalu ketika guru mendapat kehadiran peserta didik, hal itu biasanya juga mengurangi waktu belajar kita. Semua hal tersebut dapat dipersingkat jika kita memanfaatkan media digital dengan bijak, dengan hanya membuka perangkat gawai masing-masing tanpa perlu beranjak dari tempat. Kita bisa langsung memulai kelas, bahkan kita bisa menggunakan fitur absen otomatis di beberapa media digital. Selanjutnya, yaitu mengurangi tingkat kekerasan pada remaja. Banyak sekali kita mendengar kasus bullying di sekolah selama pembelajaran berlangsung atau pembelajaran tatap muka. Tetapi pada saat sistem pembelajaran diubah menjadi daring atau PJJ, kasus tersebut menjadi minim. Terjadi baik kasus bullying maupun kekerasan lainnya. Ego remaja yang masih terbilang tidak stabil memungkinkan terjadinya perkelahian antar remaja di sekolah. Tetapi pada saat pembelajaran dari rumah atau PJJ, kasus perkelahian antar remaja menjadi berkurang bahkan tidak terjadi. Yang terakhir yaitu melatih kemampuan di berbagai bidang. Seperti yang kita ketahui, waktu di luar PJJ yang kita lakukan di rumah terbilang cukup banyak. Khususnya di MAN 7 Jakarta ini yang hanya berlangsung selama setengah hari. Tidak sedikit pula pelajar yang menggunakan waktu luang di sela PJJ untuk bermain gadget. Padahal sebenarnya waktu luang tersebut dapat kita gunakan untuk mendalami minat bakat yang kita sukai ataupun menggali minat yang belum kita ketahui. Sudah banyak contoh teman-teman kita yang justru sukses pada saat pandemi ini. Karena mereka menggunakan waktu luangnya untuk hal yang bermanfaat. Contohnya seperti belajar bermain alat musik, belajar berbahasa asing, dan belajar berwirausaha. Demikian argumen dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih kepada tim Pro kelas 11 IPA 2 atas argumennya. Lalu selanjutnya dipersilakan kepada tim kontra kelas 11 agama untuk memperkenalkan diri dan memberikan argumentasi atau gagasan kontra dengan durasi maksimal 5 menit dimulai dari sekarang. Bisa terdengar suara saya? Terdengar. Saya memperkenalkan tim yang ada di kelompok kami. Yang pertama ada pembicara pertama, yaitu saya sendiri Muhammad Ridho. Kemudian pembicara kedua ada saudara Muhammad Ahmad Isnaini. Dan pembicara ketiga ada saudari Safira Putri Madinah. Kami sebagai tim kontra sangat tidak menyetujui akan keefektifan dari pembelajaran jarak jauh saat ini. Sebelum masuk kepada mosi, kami menyayangkan apa yang disampaikan kepada tim pro sebelumnya, bahwasanya di masa pandemi seperti ini tidak ada tawuran di antara pelajar karena pembelajaran jarak jauh berada di rumah. Hal ini bertentangan dengan data yang kami dapatkan. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari berita kompas.com, di masa penerapan belajar rumah selama pandemi virus corona, tawuran pelajar justru terjadi di Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Oleh karena itu, hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang berada di lapangan. Kemudian masuk kepada argumentasi yang akan saya sampaikan. Ketidakefektifan yang terjadi di pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini terjadi karena beberapa hal dan beberapa poin. Di antaranya yang pertama adalah keterbatasan akses internet dan alat pendukung. Salah satu kekurangan metode pembelajaran jarak jauh yang biasanya menggunakan e-learning adalah terbatasnya akses internet. Jika siswa berada di daerah yang tidak mendapatkan jangkauan internet stabil, maka akan sulit bagi siswa untuk mengakses layanan e-learning yang digunakan di masa pembelajaran jarak jauh. Hal itu tentunya masih banyak terjadi di Indonesia, mengingat Indonesia terdapat beberapa daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar yang masih belum terjangkau akses internet yang stabil. Selain itu, harga pemakaian data internet juga masih dirasa cukup mahal untuk beberapa kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan kemampuan untuk memanfaatkan e-learning sebagai suatu perantara di masa pembelajaran jarak jauh dianggap sebagai suatu hal yang belum optimal. Kemudian adalah berkurangnya interaksi antara murid dengan pengajar. Beberapa metode pembelajaran e-learning bersifat satu arah. Hal tersebut menyebabkan interaksi pengajar dan siswa menjadi berkurang sehingga akan sulit bagi siswa untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang sukar untuk dipahami. Kemudian, tidak adanya hubungan etika dan psikologis murid dan guru. Dan tentunya interaksi dengan antara murid dan pengajar ini merupakan suatu hal yang fundamental, suatu hal yang sangat mendasar. Kemudian poin yang ketiga adalah pemahaman terhadap materi. Materi yang diajarkan dalam e-learning yang merupakan suatu media yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh direspon berdasarkan tingkat pemahaman yang berbeda-beda, tergantung kepada kemampuan si pengguna. Beberapa orang mungkin dapat menangkap materi dengan lebih cepat hanya dengan membaca, namun ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama sampai benar-benar paham. Bahkan ada juga yang membutuhkan penjelasan dari orang lain agar dapat memahami materi yang dipelajari. Tentu ini tidak efektif. Lebih efektif dengan pembelajaran tatap muka, wabil khusus dengan pelajaran yang berkaitan dengan sejarah, pelajaran yang berkaitan dengan agama. Maaf, saya potong karena waktunya sudah 5 menit. Siap. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, selanjutnya dipersilakan kepada tim kontra dari kelas 11 IPS 2 untuk mengenalkan diri dan memberikan argumentasi atau gagasan kontra dengan durasi maksimal 5 menit dimulai dari sekarang. Bisa didengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan pada hari ini. Dan juri yang terhormat, tim pro, tim kontra 1, dan hadirin yang kami hormati. Kami dari tim debat 11 IPS 2 dengan saya Ahmad Fauzi Nugroho sebagai pembicara 1, Anggita Salsabila sebagai pembicara 2, dan Diandra Sisi sebagai pembicara 3. Pada mosi yang diangkat kali ini yaitu keefektifan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi. Dengan tegas, kami sampaikan bahwa kami tidak setuju. Karena yang lebih terlihat adalah tidak efektifan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan saat ini. Adanya perubahan sistem belajar dari tatap muka menjadi dalam jaringan memberikan dampak yang serius pada pendidikan dunia, khususnya Indonesia. Adaptasi yang terlalu cepat memberikan hasil pembelajaran yang tidak terlalu memuaskan dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran teknologi informasi memang sudah diperlakukan dalam beberapa tahun terakhir dalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun, pembelajaran daring yang berlangsung sebagai kejutan dari pandemi COVID-19 ini membuat kaget hampir dunia ini dan kabupaten, kota, provinsi, pusat, bahkan dunia internasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada pendidikan tinggi. Pada pasal 3 mengatakan bahwa PJJ mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, menggunakan teknologi pendidikan lainnya, dan pembelajaran terpadu perguruan tinggi. Hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang dirilis melalui Jakarta, CNN Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengungkap masih ada 12.000 sekolah yang tak memiliki akses internet di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan, atau 3T. Juga ada 48.000 sekolah dengan jaringan internet yang buruk di penjuru daerah, ditambah dengan masih banyaknya orang yang gagap teknologi. Pada pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa bantuan belajar adalah segala bentuk kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh penyelenggara PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar peserta didik berupa pelayanan akademik dan administrasi maupun pribadi secara tetap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut tidak sesuai juga dengan pernyataan KPAI terkait pembelajaran online siswa pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah terima banyak keluhan. Menurut KPAI, Retno Listiarti menyatakan siswa merasa beban tugas menjadi lebih tinggi. Sementara orang tua mengeluhkan akses kuota internet yang mahal selama PJJ. Retno menyebutkan dalam seminggu pihaknya menerima 250 aduan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, kuota internet jadi masalah. Kurangnya pemerataan bantuan kuota internet dan akses mendapatkan internet. Ketiga, beban tugas anak menjadi berat. Tugas yang menggunung menjadi sebab terbanyak. 79,9% siswa mengeluhkan minimnya interaksi dengan guru dalam pembelajaran daring. Anak-anak juga merasa beban tugas untuk mereka terlalu berat, tanda seru. Dan keluhan lainnya yang menandakan tidak selaras dengan isi pasal. Pasal 5 ayat 2, beban studi untuk menyelesaikan setiap program studi yang diselenggarakan dengan PJJ sama dengan beban studi pada sistem tatap muka secara penuh. Ini juga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, bahwa program studi PJJ tidak sama dengan beban program studi offline. Dengan kurangnya pemahaman materi, namun adanya beban tugas yang melebihi dibanding tugas saat kelas tatap muka. Di Indonesia sedang menghadapi beberapa tantangan nyata dalam pembelajaran jarak jauh seperti 1. Ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah. 2. Keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. 3. Keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan seperti internet dan kuota. 4. Relasi guru-guru orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral. Dari argumen tersebut, kami tidak setuju bahwa sistem PJJ saat ini efektif untuk menjadi sistem pembelajaran siswa saat masa pandemi. Sekian argumen kami kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada tim kontra 1 dan tim kontra 2 atas argumennya. Lalu selanjutnya kami persilahkan kepada tim pro.
untuk menanggapi kedua tim kontra terkait argumen yang telah diberikan. Durasi tim pro 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator dari tim pro menanggapi argumen dari tim kontra. Tadi yang dari tim pro yang agama ada ketidaksetujuan karena internet mahal. Menurut saya pemerintah sudah memberikan bantuan kuota internet untuk membantu yang kurang mampu untuk membeli internet atau kuota yang mahal selama sistem PJJ ini. Dan menurut kami sistem PJJ ini jika dilihat kondisi sekarang, walaupun banyaknya kekurangan di sistem ini, tapi inilah sistem yang paling efektif untuk menahan penyebaran kasus COVID-19. Kemudian kemudian sistem ini di dalam kondisi sekarang memang terpaksa diterapkan dikarenakan cara tersebut masih dibilang cukup efektif jika melihat kondisi yang penyebaran COVID di Indonesia yang masih tinggi. Karena bila akan dipaksakan untuk melakukan tatap muka akan menimbulkan klaster baru di sekolah-sekolah atau di daerah-daerah tersebut. Seperti yang baru-baru ini Indonesia mendapatkan klaster baru COVID-19 dari wilayah sekolah dan nilai tertinggi itu didapatkan dari SD dan kedua juga dari anak-anak remaja seperti SMA. Jadi ya menurut kami dari kondisi seperti ini PJJ masihlah sangat efektif untuk menahan penyebaran virus COVID-19. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada tim pro untuk bertanya kepada kedua tim kontra dengan durasi waktu maksimal 1 menit dimulai dari sekarang. Izin bertanya, moderator dan rekan-rekan sekalian, saya ingin bertanya kepada tim kontra, apakah ketidakefektivitasan tersebut kalian implikasikan ke dalam suatu kegiatan yang atau menurut kalian ketidakefektivitasan ini bisa diganti dengan pembelajaran dengan metode apa di masa pandemi yang saat ini sedang berlangsung? Terima kasih. Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada masing-masing kedua tim kontra untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan durasi waktu 2 menit dimulai dari sekarang.
Oke, baik. Waktu berdiskusi sudah habis. Lalu selanjutnya dipersilakan kepada tim kontra 1 dan tim kontra 2 untuk menjawab pertanyaan dari tim pro yang bermaksimal waktu durasinya 2 menit. Diawali dengan tim kontra 1 terlebih dahulu. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk bisa menjawab pertanyaan dari tim kontra. Saya Safira Pusumadina, mewakili tim kontra 1, ingin menjawab pertanyaan yang diberikan tim pro. Dengan cara datang ke sekolah dengan protokol yang lengkap dan mengurangi kontak fisik, dan guru yang lebih kreatif dan inovatif dalam mengajar. Dan guru yang lebih kreatif dan inovatif dalam mengajar. Kita izin menambahkan karena ada masalah jaringan mungkin di Safira Putri Madinah. Jadi ada 2 kesempatan, ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan datang ke sekolah dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, seperti contoh menggunakan masker, mengecek suhu udara, tes swab, dan saling menjaga jarak. Yang kemudian ada guru yang lebih kreatif dan inovatif dalam hal mengajar. Seperti contohnya adalah membuat meet dengan siswanya, kemudian memberikan bahan ajar yang sesuai dengan materinya, tidak hanya bahan ajar yang disampaikan hanya di awal semester. Seperti itu mungkin yang ingin disampaikan oleh Safira. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada tim kontra 1 untuk tanggapannya. Lalu selanjutnya dipersilakan kepada tim kontra 2 untuk juga menjawab pertanyaan dari tim pro. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari tim pro. Nah, sebelumnya kami menegaskan bahwa di sini kami tidak mendukung atau tidak setuju dengan keefektifan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk mengubah sistem pendidikan jarak jauh ini dengan lebih meningkatkan kualitas pendidikan daripada kuantitas. Karena jika kita lihat bahwa rata-rata anak belajar jarak jauh itu sekitar 6 jam per hari ditambah dengan banyaknya tugas yang diberikan. Oleh karena itu, perlunya evaluasi dengan sistem pembelajaran jarak jauh dan juga sosialisasi yang merata. Menurut kami, PPJJ dapat menggunakan sistem atau konsep pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Seperti pendidikan di luar negeri, yaitu contohnya negara Denmark dan India, lebih mengutamakan kualitas siswa dengan menggunakan theory of knowledge yang memilih untuk melatih cara berpikir dan nalar siswa pada suatu pengetahuan. Jika kita masih menggunakan sistem pendidikan saat masih tatap muka, yaitu lebih banyak mengunggulkan nilai siswa, maka pembelajaran jarak jauh tidak akan pernah efektif. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk mengubah sistem pendidikan jarak jauh ini untuk lebih meningkatkan kualitas siswa daripada kuantitas, entah waktu dan juga nilainya. Jadi kita lebih banyak memperkaya kualitas siswa ini. Baik, itu jawaban dari kami. Baik, terima kasih pada tim kontra 2 atas tanggapan dari pertanyaan tim pro. Lalu selanjutnya dipersilahkan kepada tim kontra 1 dan tim kontra 2 untuk bertanya kepada tim terkait argumen yang telah diberikan dengan durasi masing-masing per tim 2 menit, diawali dengan tim kontra 1 terlebih dahulu. Kepada tim kontra 1 dipersilahkan. Saya izin bertanya untuk tim pro. Kepada tim pemerintah, apa saja pemecahan masalah yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakefektifan pembelajaran jarak jauh? Terima kasih. Baik, lalu selanjutnya dipersilakan kepada tim kontra. Baik, untuk bertanya kepada tim pro ya. Oke, di sini kami ada pertanyaan nih.
Maaf, bentar. Di sini kita bisa lihat bahwa setidaknya sepertiga anak di seluruh dunia atau 463 juta anak mengalami kesulitan dalam mengakses pembelajaran jarak jauh setelah kegiatan sekolah dihentikan akibat COVID-19. Hal ini diungkapkan laporan terbaru UNICEF yang diterbitkan pada 27 Agustus 2020, seperti yang sama-sama kita tahu, dampak yang ada dari PJJ seperti ancaman putus sekolah, penurunan capaian belajar, dan juga keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring. Anak ini beresiko untuk kehilangan pembelajaran atau learning loss, dan siswa kurang bersosialisasi, dan KPAI pun mendapat banyak keluhan, mulai dari beban tugas berlebihan hingga meminta gratiskan internet. Berdasarkan fakta tersebut, apakah sistem PJJ saat ini efektif untuk memajukan sistem pendidikan di Indonesia? Baik. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya dipersilakan kepada tim Pro untuk berdiskusi tentang pertanyaan, untuk menjawab pertanyaan dari tim kontra dengan durasi waktu 2 menit. Dimulai dari Sarah. Baik, waktu diskusi sudah habis. Selanjutnya dipersilakan kepada tim Pro untuk menjawab pertanyaan dari kedua tim kontra dengan maksimal durasi 2 menit per tim. Dimulai dari sekarang. Saya izin menjawab untuk tim kontra yang pertama. Tadi dinyatakan bahwa diberikan pertanyaan bahwa bagaimana pemerintah mengatasi ketidakefektivitasan PJJ dalam bentuk bantuan internet. Kita di sini selaku tim Pro tidak bertanggung jawab atas ketidakefektivitasan tersebut. Akan tetapi, baru-baru ini pemerintah atau tepatnya Menteri Pendidikan Indonesia telah memberikan bantuan internet berupa kuota atau SIM card yang dapat diakses hanya untuk pembelajaran saja, dikarenakan takut dipergunakan untuk hal yang lain-lain oleh siswa. Dan bantuan tersebut tidak hanya diberikan oleh siswa yang kurang mampu, akan tetapi kuota tersebut dibagikan oleh seluruh siswa yang ada di sekolah, yang memang sudah didata oleh pemerintah untuk mendapatkan bantuan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan disambungkan oleh rekan saya untuk menjawab pertanyaan dari tim kontra kedua. Ya, saya mewakili kelompok saya akan melanjutkan tanggapan yang tadi yang terkait ketidakefektifan. Memang pembelajaran jarak jauh ini jika dibandingkan dengan pembelajaran luring atau pembelajaran tatap muka yang sebelumnya diterapkan di Indonesia jauh dari kata efektif. Namun balik lagi kita melihat dari kondisi sekarang yang dimana pandemi sedang terjadi. Namun terkait dengan keefektifan dan kualitas belajarnya sendiri itu dikembalikan kepada sekolahnya masing-masing. Pemerintah sudah memfasilitasi dengan membuka akses media digital. Tidak hanya e-learning dan Google Classroom, bahkan banyak lebih dari itu. Terkait dengan kualitas yang kurang memadai, di sini tergantung dari sekolahnya masing-masing karena tenaga pendidik diberikan kebebasan untuk menerapkan berbagai metode yang ada. Saya yakin kualitas pembelajaran kita bisa lebih efektif jika tidak memberikan hanya materi. Bahkan contohnya di media sosial YouTube, kita bisa memberikan materi, memaparkan sekaligus menjelaskan, bahkan dengan media kreatif, dengan menggunakan PowerPoint dan sebagainya. Kurang lebih itu argumen dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah diskusi bebas dengan durasi maksimal 5 menit. Kepada setiap tim boleh berdiskusi dengan masing-masing timnya untuk memberikan kesimpulan atau statement setelah ini, atau setiap tim boleh memberikan sanggahan lagi kepada tim lawan, tim pro terhadap tim kontra, atau sebaliknya.
dengan durasi maksimal 5 menit dimulai dari sekarang. Maaf, di sini kami ingin menyangga pernyataan dari tim Pro. Kita bisa lihat menurut pasal 2, maaf bentar. Kita bisa lihat menurut pasal 2 dari undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada pendidikan tinggi. Itu pada pasal 2 menyatakan, pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa PJJ berfungsi sebagai bentuk pendidikan bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan tatap muka tanpa mengurangi kualitas pendidikan. Di sini kami menggarisbawahi tanpa mengurangi kualitas pendidikan. Lalu yang kedua, PJJ lalu pada ayat kedua, PJJ bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses terhadap pendidikan yang bermutu dan relevan sesuai kebutuhan. Namun hal tersebut tidak sesuai. Karena menurut statistik kesejahteraan Indonesia, hanya kurang dari 15% anak pedesaan yang rata-rata memiliki komputer atau laptop dan juga yang memiliki akses internet di rumah mereka masing-masing. Dan di daerah perkotaan ini hanya sekitar 25%-an. Dan juga bisa kita lihat, menurut Wakil Ketua Komisi 10 DPRI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh dalam jaringan daring masih belum efektif. PJJ sebagai metode di masa darurat masih mengandung ketidakefektifan. Dari situ kita bisa lihat pernyataan dari, sebelumnya dari pernyataan dari Pro ini, bisa dianggap tuh itu ya, setuju juga bahwa PJJ ini sistemnya masih tidak efektif, seperti tadi sudah diucapkan oleh Hasan. Hal tersebut memang karena jika kita lihat kualitas itu diutamakan dalam pendidikan. Jika kita hanya mementingkan kondisi, di sini kami tekankan bahwa kami hanya tidak setuju dengan ketidakefektifannya, tapi kita setuju jika tetap diperlakukan PJJ karena melihat kondisi. Tapi di sini fokus utama mosi tersebut adalah ketidakefektifan. Oleh karena itu sistem pun harus diubah nih, ya kan? Karena jika kita lihat kalau kita masih menggunakan pembelajaran sistem pendidikan pembelajaran yang sebelum PJJ ini, maka hal tersebut tidak akan terus efektif karena perlunya dirombak sistem pendidikan tersebut. Karena pembelajaran jarak jauh tidak hanya memindahkan sekolah dari sekolah ke rumah, tapi juga membuat sistem baru. Karena hal tersebut tidak relevan jika kita masih menggunakan sistem yang lama. Jika dilihat bahwa sesuai sekolahnya, nah hal tersebut masih perlu nih pemerintah, ini masih PR banget pemerintah, karena pertama, pemerintah sudah memberikan kebijakan, namun sosialisasinya kurang, oleh karena itu masih banyak sekolah-sekolah yang belum mendapatkan sosialisasi tersebut, sehingga masih banyak juga sekolah-sekolah yang kurang efektif. Oleh karena tersebut perlunya sistem yang tunggal, sistem yang merata, semuanya harus sosialisasi itu harus merata seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Apa dari tim Pro ada tambahan? Waktu masih tersisa 1 menit. Atau dari tim kontra juga ingin memberikan tanggapan? Dipersilakan, waktu masih tersisa kurang lebih 1 menit. Izin menanggapi, moderator. Di sini saya juga tidak setuju. Saya tetap tidak setuju, artinya dengan tidak keefektivitasan tersebut. Karena di masa pandemi saat ini, salah satu metode pembelajaran yang efektif hanyalah pembelajaran jarak jauh. Karena ditinjau dari kasus kematian sebanyak 181.000 kasus atau 14% COVID-19 di Indonesia berasal dari anak sekolah. Maka dari itu,
terkait dengan sistem yang tadi disampaikan oleh tim Pro 2, kami di sini sebagai pelajar seharusnya fokus untuk belajar dan mengikuti. Apabila kita ada pendapat, kita bisa menyampaikannya ke dalam situs-situs yang memang pemerintah sudah berikan. Oke, baik tim Pro. Terima kasih atas tanggapannya. Waktunya sudah habis, mohon maaf. Ya. Oke. Selanjutnya, terima kasih atas argumen masing-masing tim Pro dan tim kontra. Lalu selanjutnya masing-masing tim silakan memberikan kesimpulan atau last statement dengan durasi 2 menit per tim, dimulai dari tim Pro. Izin berbicara, moderator dan rekan-rekan sekalian. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah kami mendukung adanya pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selain dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona, manfaat PJJ dapat menguntungkan kita, baik pelajar maupun tenaga pendidikan, seperti halnya manfaat yang telah kami sampaikan sebelumnya. Di samping dampak negatif PJJ sendiri, terdapat kelebihannya. Sebaiknya kita sebagai pelajar mengambil dampak positif dan mencari cara untuk menekan dampak negatif dari PJJ ini. Karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan niat baik atau mencari manfaat akan berdampak baik pula pada hasil yang kita dapatkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada last statement dari tim Pro. Selanjutnya, mari kita dengarkan last statement dari tim kontra 1. Kepada tim kontra 1 dipersilakan. Kesimpulan dari saya, belajar secara daring atau online masih sangat tidak efektif karena masih banyaknya kekurangan di dalamnya, seperti kekurangan dalam hal penyampaian materi yang dilakukan oleh guru maupun penerimaan materi dari para murid. Jadi para murid akan lebih sulit untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Maka dari itu masih banyak orang tua yang ingin anaknya belajar tatap muka lagi karena pelajaran dengan online masih sangat tidak efektif dan tidak bisa untuk mengembangkan minat dan bakat anak. Mungkin sekian, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas last statement dari tim kontra 1. Selanjutnya, silakan tim kontra 2 untuk memberikan last statement-nya. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Untuk dari kami, kita lihat pandemi COVID-19 yang memang melanda kita secara tiba-tiba memberikan perubahan, pengaruh yang sangat besar dalam segala aspek kehidupan, salah satunya adalah pendidikan. Dalam hal ini seperti yang sudah kami paparkan sebelumnya, bahwa Indonesia sendiri masih belum siap dengan sistem pendidikan jarak jauh. Hal tersebut itu diparah dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang serba digital, karena masih belum ada pemerataan sistem teknologi dan juga adanya pemerataan sosialisasi. Namun masih banyak daerah yang memiliki jaringan juga dan listrik yang memadai. Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Hartono juga mengatakan bahwa masih ada lebih dari 46.000 satuan pendidikan yang tidak mendapatkan listrik dan juga internet. Maka, kami menyarankan untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan daripada kuantitas, karena kami sendiri di sini mengutamakan dan memberikan saran bahwa kalau misalkan PJJ ini yang dirubah adalah sistemnya, karena sistem pendidikan Indonesia yang tidak sesuai dengan PJJ yang kita lakukan sekarang. Karena jika kita lihat bahwa rata-rata anak belajar jarak jauh itu sekitar 6 jam per hari, ditambah dengan banyaknya tugas yang diberikan. Oleh karena itu, perlunya evaluasi dalam sistem pembelajaran jarak jauh dan juga sosialisasi yang merata. Menurut kami, PJJ dapat menggunakan sistem atau konsep pendidikan lebih efektif dan juga efisien, seperti pendidikan di luar negeri. Hal seperti halnya Denmark dan juga India yang mengutamakan kualitas siswa dengan menggunakan TOK atau Theory of Knowledge yang memilih untuk melatih cara berpikir dan nalar siswa pada suatu pengetahuan dan juga menggunakan sistem belajar kurikulum IB, the International Baccalaureate, dengan cara siswa hanya diberikan pilihan untuk memilih 6 mapel saja dan juga maksimal 7 mapel untuk fokus ke minat bakatnya dia dan juga. Mohon maaf, saya potong. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Ya, terima kasih untuk fotonya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelas 11 IPA 2, 11 Agama, dan 11 IPS 2 yang telah mengikuti lomba debat hari ini.
Oke, mohon maaf. Kami dari pihak panitia mohon maaf kepada para peserta karena ada satu bagian yang terlewat. Itu tim kontra 1 dan tim kontra 2 menanggapi tim pro terkait argumen yang telah diberikan kepada durasi 2 menit. Kami mohon maaf karena ini terlewat. Dan silakan tim kontra 1 menanggapi argumentasi dari tim pro yang dengan durasi maksimal 2 menit diawali dengan tim kontra 1 terlebih dahulu, dimulai dari sekarang. Menurut saya memang kasus bullying di sekolah menghilang, tetapi sekarang lebih banyak ke cyberbullying. Karena murid-murid merasa bosan dan agak jenuh karena pembelajaran PJJ yang tidak efektif. Makanya kebanyakan dari mereka menyelam ke dunia maya, mencari-cari kesalahan orang lain, dan berkomentar-komentar jelek. Sebenarnya cyberbullying ini lebih berbahaya karena kenapa? Karena yang menyerang kita itu orang yang tidak dikenal dan menyerang orang lain secara tidak jelas maksud dan niatnya apa. Dan yang kedua, untuk internet, tadi tim pro sudah menjelaskan internet itu hanya untuk kuota belajar aplikasi-aplikasi tertentu. Padahal aplikasi belajar yang terdapat di kuota belajar itu tidak kita gunakan. Seperti halnya Zoom, kita jarang menggunakan Zoom, yang kita gunakan itu Google Meet. Dan untuk hal-hal lain, seperti banyak pembelajaran dari kita itu yang menggunakan YouTube. Notabene YouTube itu menguras kuota yang sangat banyak, tetapi kita tidak mendapat subsidi di kuota YouTube itu. Dan juga e-learning. E-learning masuk lewat browser, jadi tidak tersubsidi juga oleh pemerintah. Menurut saya pembagian kuota itu masih tidak efektif karena tidak jelas apa yang kita butuhkan dan apa yang dikasihnya mereka itu tidak sinkron. Menurut saya seperti itu. Dan bagian lainnya itu di bidang melakukan kegiatan lain di luar pelajaran. Melakukan kegiatan lain di luar pelajaran seperti belajar bahasa, sebenarnya itu kan sudah ada diterapkan waktu kita sekolah tatap muka dan bisa lebih jelas karena kalau kita tatap muka, jelas gurunya siapa, yang mengajarkan apa, dan tujuan kita belajar hal lain di luar pelajaran sekolah itu apa, tidak seperti kita belajar online. Mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada tim kontra 1 atas tanggapannya. Lalu dilanjut kepada tim kontra 2 untuk memberikan tanggapannya kepada tim pro dengan durasi maksimal 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi di argumen tim pro bilang saat waktu-waktu luang dalam PJJ ini bisa digunakan untuk bermain gadget. Berarti itu sudah masuk ke dalam ketidakefektifan. Dan yang kedua, tadi saat pembagian kuota internet, tim pro bilang pemerintah telah memberikan kuota secara gratis. Namun nyatanya saat ini sangat jarang diterima kuota gratis dari pemerintah. Tambahkan juga bahwa sebelumnya dinyatakan bahwa oleh tim pro berkurangnya tingkat kekerasan di sekolah. Namun nyatanya tingkat kekerasan dan juga stres anak itu lebih tinggi saat di rumah. Ditambah dengan pola pengajaran orang tua yang tidak seperti guru mengajar. Itu menjadi tingkat stres dan juga masih banyak di rumah itu berbeda dengan di sekolah. Seperti yang sudah dinyatakan bahwa sistem PJJ ini tidak hanya kita memindahkan pendidikan dari sekolah ke rumah, tapi kita harus mengubah sistemnya. Dan juga untuk tingkat kekerasan di rumah, itu lebih tinggi tingkat kekerasannya daripada di sekolah, seperti tingkat kekerasan orang tua, dan juga tingkat stres itu lebih tinggi saat pembelajaran di rumah. Dan juga kami juga ingin menegaskan juga bahwa kami di sini tidak setuju dengan ketidakefektifannya, bukan dengan pembelajaran jarak jauhnya. Gitu. Baik, terima kasih.